Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Astri Rino Okvitasari, dosen di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Keselamatan, jurusan Teknologi Kemaritiman, Politeknik Negeri Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada video kali ini saya akan memaparkan mata kuliah K3 Kimia, di mana salah satu materi yang akan saya sampaikan yaitu Persistent Organic Pollutant atau POPs. Mata kuliah K3 Kimia ini disampaikan di semester 5 dengan kode mata kuliah TRK 2165330 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah K3 Kimia ini membahas identifikasi bahaya, analisis risiko, pencegahan dan pengendalian risiko, serta akibat penggunaan bahan kimia di tempat kerja dan juga lingkungan menggunakan standar nasional dan internasional yang berlaku. Kurikulum mata kuliah K3 Kimia ini disusun berdasarkan Outcome Based Education atau OBE. Terdapat 5 capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah K3 Kimia ini. CPL yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis sains, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, dan produk di bidang K3. CPL yang kedua, menguasai pengetahuan tentang kode dan standar yang berlaku untuk penyelesaian masalah rekayasa. CPL yang ketiga, menguasai pengetahuan prosedural dan operasional kerja di tempat kerja serta pelaksanaan K3. CPL keempat, mampu mengenal atau recognition terkait evaluasi dan kontrol bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. CPL kelima, mampu melakukan program pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sesuai dengan prosedur PDCA. Tujuan pembelajaran mata kuliah atau TPMK pada materi Persistent Organic Pollutant yaitu untuk mendukung 2 TPMK mata kuliah K3 Kimia, yaitu TPMK 4 dan TPMK 5. TPMK 4, mahasiswa mampu mengkarakteristikkan risiko dan pengendalian bahan kimia Persistent Organic Pollutant atau POPs berdasarkan regulasi nasional dan internasional yang berlaku. TPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu melakukan penilaian risiko pemaparan bahan kimia. Materi Persistent Organic Pollutant atau POPs pada mata kuliah K3 Kimia ini memiliki kemampuan akhir yang direncanakan atau KAD, yaitu mampu mengkarakteristikkan risiko dan pengendalian bahan kimia persistent organic pollutants berdasarkan regulasi internasional dan nasional. Mata kuliah ini dilakukan 16 kali pertemuan dengan pembagian pertemuan pertama hingga ke-7 dilakukan tatap muka materi. Selanjutnya, pertemuan ke-8 dilakukan evaluasi tengah semester. Dilanjutkan pertemuan ke-9 hingga ke-15 tatap muka materi dan pertemuan ke-16 dilakukan evaluasi akhir semester. Pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan secara blended learning yaitu daring dan luring. Metode luring dilakukan di dalam ruang kelas, sedangkan metode daring menggunakan sistem akademik yaitu e-learning. Metode pembelajaran pada mata kuliah K3 Kimia ini menggunakan discovery learning, studi kasus, presentasi mahasiswa, dan juga project-based learning. Adapun metode penilaian yang dilakukan pada mata kuliah K3 Kimia ini menggunakan akumulasi kehadiran sebesar 10%, tugas terstruktur sebesar 20%, evaluasi tengah semester sebesar 30%, dan evaluasi akhir semester sebesar 40%. Demikian pemaparan mata kuliah K3 Kimia pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Selanjutnya adalah proses pembelajaran secara luring yang dilakukan di ruang kelas dengan materi Persistent Organic Pollutants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabarnya teman-teman hari ini?
Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, di minggu sebelumnya, di minggu ke-8, teman-teman sudah melaksanakan evaluasi tengah semester di mata kuliah K3 Kimia. Hari ini di minggu ke-9 kita akan ke materi baru yaitu terkait persistent organic pollutants. Ada yang tahu apa itu persistent organic pollutant? Belum tahu. Oke. Dari kata polutan. Polutan berarti yes, betul, polusi. Kemudian ada kata persistent. Apa itu persistent? Persistent itu apa? Iya, gimana Faiz? Sulit terurai ya, atau kuat ya dia. Dan ada kata organik. Organik di sini bukan organik yang seperti kita bayangkan ya, yaitu organik yang sehat itu bukan, tetapi di sini organik merupakan senyawa molekul kimia yang rantainya yaitu karbon, di mana dia berikatan dengan molekul hidrogen, oksigen. Nah, kalau di sini dia biasanya dengan klorin ataupun bromin. Sehingga di mata kuliah K3 Kimia ini, teman-teman akan belajar tentang senyawa organik yang bersifat persisten. Seperti itu. Nah, apa sih korelasinya dengan mata kuliah K3 Kimia ini dengan persistent organic pollutant? Ya, kita akan berfokus pada identifikasi dari bahan kimia yang digunakan di tempat kerja nantinya, di mana bagaimana sih pengendalian paparannya ke pekerja dan juga pencegahan dampak jangka panjang dari bahan kimia beracun yang sulit terurai di lingkungan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di minggu ini? Tentunya bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahaya dari persistent organic pollutant. Kemudian kita juga akan merefresh kembali terkait lembar data keselamatan atau LDK atau mungkin biasa disebut SDS. Kalau dulunya kan MSDS ya. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan penilaian risiko berdasarkan tools yang sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah sebelumnya terkait identifikasi bahaya terkait POPs. Kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan risiko dari yang sudah kita petakan tadi menggunakan hierarki pengendalian bahaya. Ya. Kemudian yang keempat adalah manajemen limbah dan dekontaminasi. Dan yang terakhir tentunya bagaimana kita bisa membuat suatu emergency response terkait paparan POPs ini di lingkungan kerja. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu nih apa sih itu POPs. Ya, seperti yang teman-teman sampaikan tadi ya di awal bahwa POPs ini merupakan senyawa kimia yang sulit terurai di lingkungan karena sifatnya yang persisten. Persisten ini seperti apa, Bu? Nah, persisten ini sulit terurai karena sifat karbon tadi yang menyukai jaringan lemak atau lipolifik ya. Di mana ketika dia terilis ke badan air, dia akan sulit untuk terurai. Sehingga dia bisa terakumulasi ke makhluk hidup. Itulah yang disebut dengan bioakumulasi. Sehingga dia bisa melintasi batas internasional dan tersimpan jauh dari tempat pelepasannya. Tempat pelepasan POPs itu atau tempat asalnya. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari industri, kemudian dari agriculture. Dari kegiatan apa agriculture itu? Kegiatan penyemprotan pestisida. Kemudian dari vehicle exhaust fumes atau dari asap yang dikeluarkan oleh kendaraan. Betul. Kemudian ada erupsi Gunung Merapi dan juga solid waste, landfill dan juga transport. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Belum ya? Oke. Nah, dari mana sih kita bisa menentukan jenis-jenis bahan kimia itu berdasarkan Konvensi Stockholm. Nah, Konvensi Stockholm ini merupakan konvensi yang dibuat pada tahun 2001 di Stockholm, Swedia.
tetapi baru berlaku pada tahun 2004. Apa saja isi dari Konvensi Stockholm ini? Konvensi ini ya bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahan kimia berbahaya, khususnya yaitu POPs. Ya, kalau di materi sebelumnya kita belajar bagaimana sih memisahkan bahan berbahaya beracun atau B3, kemudian membaca label. Nah, di POPs ini merupakan salah satu polutan yang terbaru atau biasa disebut sebagai emerging kontaminan. Nah, di mana konvensi ini bertujuan mengurangi dan menghapus produksi penggunaan POPs. Tapi bagaimana jika POPs ini masih digunakan di industri atau di kehidupan sehari-hari? Maka kita bisa mengolah dan mengelola limbah yang mengandung POPs secara aman dan juga tentunya melakukan penelitian yang berkelanjutan terkait POPs ini. Seperti itu ya. Jadi ada standarnya, yaitu menggunakan Konvensi Stockholm, betul. Nah, di sini di Konvensi Stockholm dibagi menjadi 12 jenis bahan kimia yang termasuk POPs. Apa saja? Nah, teman-teman bisa lihat nih di layar bahwa ada 12 jenis bahan kimia yang dipetakan menjadi POPs, di mana 12 bahan kimia ini sering dipakai di industri. Nah, ada 9 jenis golongan dari pestisida. Jadi kenapa sih pestisida itu kalau akhir-akhir ini atau teman-teman mungkin sering mendengar berita ya, pestisida itu mulai dikurangi, lebih banyak ke farming yang lebih tidak menggunakan pestisida. Karena alasan salah satunya ialah ada komponen POPs di pestisida. Kemudian ada satu bahan kimia di industri yaitu PCBs. Ada yang pernah dengar PCBs? Ya, di mana kalau pernah dengar? Elektronik, betul. Jadi PCBs itu merupakan suatu komponen ya. Kalau kita bilang common kurang tepat ya, tetapi bahan penyusun komponen yang digunakan untuk membuat suatu produk itu tahan panas. Kemudian yang dua produk bahan kimia sampingan yaitu furan dan dioksin. Ini terbentuk karena adanya proses pembakaran yang tidak sempurna. Seperti itu. Nah, karakteristiknya seperti yang sudah dibahas di awal bahwa dia persisten. Persisten itu sangat sulit terurai di lingkungan ya. Tidak hanya air tapi udara dan juga di tanah. Dan dia juga bisa bertahan bertahun-tahun atau selama dekade. Jadi ini sifatnya sama seperti plastik yang sulit terurai di lingkungan. Kemudian dia juga memiliki sifat volatil atau menguap. Ya, jadi dia bisa terdispersi melalui udara. Jadi penyebarannya tidak hanya melalui air atau tanah, tapi juga lewat udara. Contohnya tadi di sumber POPs yaitu ada asap kendaraan. Ya, seperti itu. Kemudian ada bioakumulatif, di mana dia terakumulasi dalam jaringan lemak organisme. Kalau teman-teman lihat, kenapa sih, Bu, POPs ini menjadi salah satu polutan yang perlu diwaspadai? Karena pada tahun 2020, kalau teman-teman masih ingat ya pembahasan kita di materi sebelumnya, ditemukan bahwa telur ayam di Gresik itu terkontaminasi dioksin. Pernah dengar nggak? Atau udah lupa nih? Ya, dari mana telur ayam nih kok bisa terkontaminasi dioksin? Karena ayam tersebut mengkonsumsi makanan dari sisa sampah yang sudah dibakar. Ya, jadi kenapa sih POPs itu bisa terakumulasi dalam tubuh atau jaringan lemak makhluk hidup sehingga dia bisa diteruskan pada jaringan telur tadi. Seperti itu, jadi dia terakumulasi. Nah, bagi teman-teman yang suka makan ikan pun juga perlu diwaspadai nih. Bagaimana ikan itu ya hidupnya di air gitu kan, kita nggak tahu nih
ekosistemnya seperti apa, apakah dia di tempat yang tercemar atau tidak. That's why kenapa sih jangan buang sampah di sungai atau sembarangan, karena kita nggak tahu ya apa yang kita konsumsi ternyata akan balik lagi ke kita, seperti itu. Dan juga sifatnya toksik. Jadi POPs ini memiliki sifat karsinogenik atau pemicu kanker dan juga menyerang sistem hormonal endokrin ya. Kemudian juga ada efek neurotoksik menyerang sistem saraf. Nah, selanjutnya setelah kita bisa memetakan ya karakteristik POPs itu seperti apa, kita harus bisa nih mengidentifikasi jenis dan sumber POPs di industri ya. Dari mana sih asalnya POPs itu berasal? Nah, contohnya di sini jika di sektor industri, bahan kimia industri ya ada jenis PCB, BFR ya, ada juga PFOS atau PFOA. Apa sih ini, Bu? Ya. Jadi PCBs ini ya merupakan polychlorinated biphenyls di mana dia digunakan untuk apa tadi? Elektronik ya. Nah, contohnya di sini adalah untuk PCBs ya ada kapasitor ya. Nah, kemudian contoh lainnya ada di sini ya kayak sofa, kemudian car seat, baju yang kita pakai itu pun juga mengandung senyawa POPs. Karena senyawa POPs ini kan tadi ya, seperti yang saya sampaikan merupakan senyawa organik yang mana dia rantai senyawa kimianya itu karbon mengikat hidrogen juga oksigen, di mana semakin panjang rantai molekul kimianya itu akan semakin sulit terurai di lingkungan. Itu. Kemudian ada penggunaan PFOS dan juga PFOA, di mana saja di personal product care atau produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, contohnya sabun, kemudian apa lagi? Shampoo, deterjen. Ya, pernah dengar SLS, SLES yang mengandung ada busa, itu juga ada ya POPs-nya. Ya, jadi personal care produk yang kita pakai itu sebenarnya juga mengandung senyawa POPs. Bu, tapi saya baik-baik aja kok. Karena tubuh manusia itu sudah dirancang sedemikian rupa, berapa sih toleransi yang bisa kita terima paparannya dalam satu hari, sehingga dia bisa mendetoks secara alami. Tapi bagaimana kalau pajanan itu terus-menerus dan melebihi NAB? Tentunya akan mempengaruhi sistem hormon, mungkin syaraf, ataupun pemicu dari kanker. Seperti itu. Nah, yang biasanya PFAS itu atau PFOS itu terkenalnya di wajan anti karat. Ya, teflon gitu ya, itu paling sering banyak ditemukan di penelitian itu menemukan bahwa teflon itu merupakan salah satu penyumbang POPs terbesar di dunia. Jadi kenapa sekarang ada wajan-wajan stainless steel nih beralih ya, ada proses substitusi atau substitusi penggantian bahan atau produk ke yang lebih aman lagi. Itu. Kemudian ada sektor agrikultur atau perkebunan dari penggunaan pestisida. Di sini contohnya adalah DDT ya. DDT itu beracun ya. Ada piktogram di sini tengkorak, berarti dia beracun. Kemudian ada klordin atau di produk pestisida ya. Di sini klordin, jadi dia merupakan senyawa POPs juga. Kemudian ada dioksin dan furan yang merupakan produk sampingan jika terbentuk ketika proses pembakaran yang tidak sempurna, seperti itu. Nah, setelah kita bisa nih mengidentifikasi jenis dan sumber POPs di industri, kita harus bisa membaca lembar data keselamatan bahan. Nah, ternyata ada beberapa info yang disajikan di lembar data keselamatan bahan, di mana kita di minggu sebelum-sebelumnya ya, ada belajar piktogram. Ya, kalau yang di bawah ini dia berstandar GHS. Kalau NFPA dia berbentuk diamond.
ya, ada angkanya ya. Kemudian membaca hazard statement. Ada yang masih ingat hazard statement itu seperti apa? Danger, ya kan? Kemudian di sini ya ada juga dia berbentuk kode hazard statementnya. Bagaimana dia bisa menyebabkan kanker, kerusakan genetik ataupun toksisitas reproduksi. Jadi teman-teman ketika nanti terjun ke dunia kerja atau lapangan dan menemukan adanya penggunaan bahan kimia di tempat kerja, teman-teman juga harus lebih aware lagi terkait hazard statement. Apakah dia aman digunakan pada lingkup manusia atau bagaimana cara penanganannya yang tepat. Kemudian juga harus bisa nih membaca toxicological information. Ini lebih ke paparan atau pajanan ke tubuh pekerja atau manusia. Kemudian ada terkait ecological information di dalam MSDS ini ya. Jika kita bicara ecological, tentunya bagaimana produk dari bahan kimia ini ketika rilis ke lingkungan, apa sih yang bisa disebabkan dari dampaknya, seperti itu. Kemudian di sini ada risk assessment. Ada 2 poin penting yang harus dipahami ketika risk assessment. Yang pertama, gunakan tools yang tepat dalam mengidentifikasi bahaya. Di sini ada beberapa contoh, yaitu HIRA, HIRA RC, HIRA DC, dan CHRA atau Chemical Hazard Risk Assessment. Jadi dia fokusnya ke bahan kimia. Namun kemudian yang kedua adalah memahami NAB atau Threshold Limit Values. Berapa sih standar pajanan atau nilai ambang batas yang bisa diterima tubuh manusia ketika seseorang terpajan bahan kimia di tempat kerja, seperti itu. Di poin kedua harus memahami threshold limit values atau NAB. Contohnya adalah jika di area daur ulang plastik hasil pengukuran debu totalnya adalah 5 mg per meter kubik, secara hukum regulasi tersebut dinyatakan aman karena di bawah NAB yaitu 10 mg per meter kubik. Artinya ketika terhirup oleh pekerja, ya, ukurannya kan masih 5 mg nih, NAB-nya 10. Kalau kita nggak belajar POPs, berarti itu masih kategori yang aman. Namun karena kita udah belajar POPs, ya, jika debu plastik tersebut mengandung senyawa POPs seperti aditif zat anti api atau BVR, ya, mungkin ada proses pembakaran di situ, kita menghirup dioksin dan lain sebagainya, maka batas 10 mg atau NAB 10 mg per meter kubik ini tidak menjadi valid lagi untuk menjadi batas NAB. Nah, selanjutnya ialah hierarchy of control, di mana teman-teman sudah belajar terkait 5 pengendalian bahaya. Ada eliminasi, rekayasa engineering, dan juga APD. Bagus. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa kita terapkan ya. Contohnya nih tadi ya, penggunaan teflon yang dulunya teflon nih berubah nih substitusi ke stainless steel seperti itu. Nah, di sini juga ada nih tata kelola limbah industri ya, biasanya menggunakan sistem cradle to grave. Jadi dari sistem wadahan, kemudian simbol regulasi yang harus dipasang, pelabelan ya, kemudian destruksi suhu tinggi untuk mencegah proses pembakaran yang tidak sempurna tadi sehingga menimbulkan senyawa furan ataupun dioksin. Kemudian juga ada nih protokol dekontaminasi lapangan atau zonasi K3 di mana ketika pekerja atau seseorang tersebut mengendalikan POPs ya, dia bagaimana menggunakan APD, kemudian proses cleaning dirinya sendiri sehingga tidak mengkontaminasi
peralatan sekitar, dan juga area bersihnya. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana mengelola air bilasan yang sudah terkontaminasi POPs itu sendiri. Nah, oke, saya mau memberikan assessment nih dari materi yang sudah ada. Di area kerja produksi terdapat produksi kabel ya, mendeteksi adanya akumulasi debu plastik berukuran kurang dari 5 mikromili yang berasal dari bahan baku polimer dengan adiktif karsinogenik kategori POPs. Sistem ventilasi umum atau general ventilation yang saat ini dinilai tidak efektif menurunkan kadar debu. Sebagai ahli K3 kimia, modifikasi teknis apa yang paling tepat direkomendasikan? Di sini ada 4 pilihan. Kira-kira nih, dari 4 pilihan ini mana yang paling tepat? Oke, gimana Radit? Jadi kalau menurut saya pribadi dari studi kasus yang ada, maka saya akan memilih poin B, yang dimana pada perusahaan tersebut sudah menerapkan sistem ventilasi umum, yang dimana sistem tersebut dinilai tidak efektif. Maka diperlukan pemasangan local exhaust ventilation atau ventilasi lokal, yang dimana ventilasi lokal tersebut bisa menyedot partikel debu plastik tersebut dari sumbernya. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan berbagai filter, contohnya ada HEPA filter dan activated carbon filter juga. Seperti itu. Oke, bagus ya, betul ya jawabannya B. Atau mungkin ada dari teman-teman yang lain memiliki insight yang lain? Mungkin lebih cocok yang A atau yang C atau yang D? Atau sepakat yang B semua? Sepakat B semua ya. Oke, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Radit tadi, bahwa ventilasi umum atau general ventilation yang ternyata tidak efektif dalam menurunkan kadar debu plastik ya, yang berukuran sangat kecil ya, kurang dari 5 mikromili, di mana harus terpasang rekayasa engineering nih di situ. Nah, apa saja? Pemasangan LEV yang dilengkapi dengan HEPA filter dan activated carbon, sehingga tidak hanya partikel debu, tapi juga ada activated carbon yang bisa menyerap POPs-nya, seperti itu. Nah, di sini studi kasusnya terdapat di Sampang ya, di mana terdapat kelimpahan mikroplastik yang dijadikan spons ya, spons di perairan, di mana plastik ini mampu menyerap POPs di lingkungan. Nah, di sini contohnya ada di Sampang, di mana hampir 50% lebih terdapat jenis mikroplastik yang berjenis fragmen, di mana dia bisa ya mengabsorpsi polutan organik ya dengan konsentrasi hingga 1-2 kali lebih tinggi dibandingkan partikulat alami. Saat tertelan oleh biota laut, POPs ikut masuk ke sistem metabolisme dan berpotensi akumulasi dalam rantai makanan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi POPs hari ini? Izin bertanya Ibu. Ya. Jadi penggunaan POPs di Indonesia sendiri kan masih banyak. Apakah ada peraturan yang mungkin mengatur, peraturan di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan POPs? Oke, nice question ya. Jadi di Indonesia sendiri belum ada standar baku yang dipakai terkait POPs. Namun ada peraturan terbaru ya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan terkait B3 dan POPs-nya. Jadi dia tidak terstep POPs, tetapi klasifikasi contohnya tadi pestisida ada DDT, klorin tadi dan lain sebagainya. Oke, dari pertanyaan ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, jika tidak ada, materi ini bisa diakses di e-learningnya masing-masing di mata kuliah K3 Kimia.
saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga memberikan manfaat ke depannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.